Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lillahi ta'ala wa litafil balaya wa limusanni fi hadzal kitab alladhina yasma'una bil iman min ahli hadzal masjid wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lil-zalimina min ansar. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil-imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Kita lanjutkan lagi. Arti ini sebagaimana 3 minggu lalu, 4 minggu lalu. Sungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang merupakan tanda-tanda bagi orang yang berakal. Orang yang berakal itu siapa? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman. Orang-orang yang mengingat pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, seraya mengatakan apa yang ya Tuhan kami, sesungguhnya apa yang Engkau ciptakan tidak ada yang sia-sia. Maha suci Engkau, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Sesungguhnya ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau barang siapa ya yang dimasukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan, dan tidak ada satupun orang yang bisa menolong kepada orang-orang yang zalim. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seruan orang yang menyeru supaya beriman,
An aminu birobikum, supaya beriman kepada Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami pun telah beriman. Kalau begitu, Rabbana faghfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami. Wa kafir anna sayyi'atina, dan hapuslah atas kami kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana mal abror, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang abror, orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Rabbana wa atina, ya Tuhan kami, berikanlah pada kami apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Mu, dan janganlah hinakan kami pada hari kiamat. Innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Engkau tidak mengingkari janji. Jadi 2 minggu kita sudah bahas tentang inna fi khalqis samawati wal ardh. Ini kita bahas itu 2 minggu. Kita akan lanjut alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang berakal itu siapa? Al-aqilu la ayatil lil albab, sebelumnya la ayatil lil albab, orang yang berakal. Al-uqulu tamatu, orang yang memiliki akal yang sempurna. Al-dzakiyah, artinya orang yang cerdas. Allati tatudrikul asya bihaqaiqiha, yakni orang yang cerdas itu orang yang bisa memahami perkara berikut dengan esensi sesuatu itu, berikut dengan hakikat sesuatu. Hari ini seringkali kita memahami sesuatu tapi belum mencapai hakikat dari sesuatu itu. Niku ala jaliyatiha walaisu kasumil bukmil ladzi la yaqilun. Dan ini kebalikan orang yang berakal itu sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, seperti orang yang summun bukmun umyun fahum la yaqilun, ya. Jadi seperti orang yang tuli, orang yang bisu, dan orang yang buta. Mereka tidak berakal. Nah, ini contohnya orang yang tidak berakal itu sebagaimana firman Allah di dalam surat Yusuf, ya. Wa ka'ayyim min ayatin, ayat 105-106. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha muridun. Berapa banyak ayat-ayat Allah yang ditampakkan di langit maupun di bumi, yang mana mereka telah berjalan di atas permukaan bumi, melihat sendiri, menyaksikan sendiri tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi. Wahum anha mu'ridun, tapi mereka tetap berpaling. Mereka tetap berpaling. Niki di dalam surat Yusuf gitu. Dino niki, Pak, berapa banyak kita ini enggak usah ado-ado, termasuk awak dhewe, melihat kebesaran Allah SWT, tetapi kita senantiasa berpaling darinya. Lagi miki awake dhewe roh adegan seluruh dunia jenenge virus COVID-19. Di situ Allah tampakkan kebesarannya Allah, tapi kita pun juga tetap berpaling. Masya Allah. Padahal kita habis diuji oleh Allah bahwa seluruh makhluk di dunia manusia ini dalam posisi yang amat sangat lemah sekali. Lagi diuji ngoten mawon, seluruh dunia ekonomi lumpuh. Itu pun kita masih berpaling. Buktine napa? Bar diuji ngono sing mlebu lenggene atas repi tambah pira ya?
Nggih. Buktine napa wingi Ramadan wingi nggih ngoten. Sing lulus sampai 10 hari terakhir piro? Nikulah menungso. Masya Allah. Dia senantiasa berpaling. Celakanya lagi Pak, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah beriman kebanyakan orang kepada Allah kecuali mereka masih menyekutukan Allah. Sing iman mawon ijik syirik. Niki Pak, ini sering kali Pak, Masya Allah, sering kali ayat-ayat Allah ditunjukkan oleh Allah, tetapi dia justru tidak melihat Allah, tidak sampai kepada Allah. Saat ini ngoten, diwehi makhluk ngoten, penyakit ngoten, niku akhirnya napa? Pikirane kan sing dadekne virus niku jarine duduk Gusti Allah sing gawe. Sing gawe sapa jarine? Nah gitu, jarine sing gawe wong Cina, lab ning Wuhan ngono, jarine ngono. Jarine ngono. Padahal nyun sewu Pak, manusia itu apakah bisa menciptakan sesuatu? Tidak bisa Pak. Tidak bisa. Allah berfirman, innallaha la yastahi ayyadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak malu membuat permisalan seekor nyamuk, bahkan lebih rendah dari nyamuk. Kita bisa bayangkan profesor seluruh dunia Pak, gawe nyamuk ini mboten saged. Tidak bisa. Sing persis kayak nyamuk lho nggih. Nah, robot ukurannya nano, manusia bisa buat robot nih. Drone gedene sak nyamuk bisa. Teknologi sekarang. Tapi drone itu apakah sama dengan nyamuk? Tidak bisa. Gawe telaline nyamuk niku lho. Bayangno sedotan niku. Cilike sak monten lho nggih. Atik ngono iso nyedot getih. Lah niki lho iso nyedot getih dari tubuh manusia. Kula mboten bayangne Pak niki. Wangel ngeten iki. Lho iso nancep lho Pak ngoten Pak. Iso nancep. Padahal jenengan remet niki lho ajur. Lah niki lek ngencepne piye? Niki kira-kira atos napa empuk Pak? Atos. Tapi iso ngencep ini. Sampai dino niki Pak Profesor sak dunia ini ora enek sing iso ndamel seperti nyamuk tadi. Andaikan profesor seluruh dunia bisa membuat seperti napa belalainya nyamuk Pak, wong tak loron disuntik, divaksin dan lain sebagainya Pak, itu akan lebih mudah sekali vaksinnya. Saya ini mboten tempat dom injeksi niku sing lemes dome kaku. Nah niku belum lagi ketika nyedot ini, daya yang disedot itu berapa dan lain sebagainya, luar biasa. Dan niku Pak mboten enten sing saged damel kejaba namung Gusti Allah. Lupa mereka kan bisa melakukan rekayasa genetika. Rekayasa genetika untuk merubah karakteristik dari virus untuk menyerang manusia, dimodifikasi virus itu. Betul, Allah memberi ilmu kepada manusia untuk melakukan rekayasa genetika. Wong semongko mawon biyen nenek isine saiki malih gak ono. Itu dari produk rekayasa genetika. Tuh iso ternyata nih. Cuma kalau taruhan kira-kira enek to wong profesor sing iso gawe semongko. Enggak ada yang bisa.
Hanya dia bisa merubah sebagian dari sifat-sifat yang ada di dalam semangka. Itulah sebenarnya manusia tidak bisa memiliki kekuatan mencipta kecuali hanya sekedar merekayasa, merubah. Kayak ibaratnya wong menungso niki dirubah. Irunge maune gak patek mancung. Akhirnya di oplas, operasi plastik kresek, plastik kresek. Ben irunge mancung, isone ngoten. Nggih. Ngono mawon materiale sing dilebokne niku beda Pak, kaya balung mboten, kaya balung. Isi silikon. Makanya nak salah nyuntik malah penceng sampean. Mulane niku wis to, dempulan tok mboten sah. Itulah manusia seperti itu, yang memiliki kekuatan mencipta, yang maha pencipta ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah niki Pak, ditunjukkan berbagai macam kebesaran Allah di hadapan manusia, tetapi masih saja manusia tetap menyekutukan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi, dan tidaklah beriman kebanyakan manusia kepada Allah kecuali masih campur dengan kemusyrikan. Nauzubillah min dzalik. Kaya wingi pun kula critane. Iman tapi sik campur. Nggih. Sederhana mawon ya. Wingi diceritane ana duit. Nah, gak ada duit susah ya, gitu. Rumah sana sing memberi manfaat itu uang. Tidak. Yang memberi manfaat mudarat hanyalah Allah. Tapi yakinnya masih kepada duit. Nak lorong yang ngoten awak dhewe. Yakinnya ning gone dokter kali obat. Gitu. Padahal dengan Quran Gusti Allah mendhawuhne fa idza maridtu fa huwa yashfini. Allah menyitir apa yang disabdakan Nabiullah Musa alaihissalam, disitir menjadi ayat Al-Quran. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Hari ini campur Pak, yakin kita Pak. Ya sing wae waras Gusti Allah, tapi seringkali ngoten Pak. Nak ra diobati apa ya waras. Sering hati ini ngomong ngoten. Tapi kalimat tapi niki Pak, nak perlu dihilangi mawon tapi ini. Nggih. Mutlak nggih. Sing wae waras Gusti Allah, titik. Rasa diwehi tapi. Lah, ngonae jenengan ya tetep niate awake dhewe berobat itu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tapi nak gak diobati, tidak. Kita mengambil obat itu niatnya mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadawi ya berobat itu begitu. Sing wae waras Gusti Allah titik. Ya tetap awake dhewe budal ning nggone dokter, budal tenggene mungkin tenaga medis, lab medis, kemudian kita ambil obat, kita minum obat itu begitu. Bahkan kadang-kadang kita ini sudah dekat sama Gusti Allah, tambah menjauh lagi, tambah menjauh lagi. Wis cedhek Pak jane karo Gusti Allah niki. Oh, tiba-tiba tambah ngedoh meneh. Gini. Kalau nggak ada konjol, kalau pernah ceritanya dengan saya teman dari Bangladesh waktu S3 di Jepang. Dia S3 di kedokteran. Dia ambil jurusan patologi klinik yang khusus menangani penyakit. Dia tanya sama profesornya di sana, "Prof, kita ini riset bertahun-tahun terhadap penyakit hepatitis." Dia riset penyakit hepatitis, cari obatnya.
Begitu cari obatnya, melakukan formulasi, ketemu Pak obatnya. Tapi Prof lihat sendiri, begitu sudah ketemu obatnya, nggak beberapa lama, tiba-tiba penyakit itu mengalami mutasi gennya mengalami mutasi, resisten terhadap obat tadi, kebal, obat tadi jadi kebal. Makanya saat ini menbiyen kan ada hepatitis A, B, C, saiki metu E, bahkan sekarang ini ada hepatitis akut. Bahkan ini ditengarai itu adalah karena efek dari vaksin COVID-19. Niki Pak, niki lagi Menteri Kesehatan sudah memberikan peringatan akan datangnya napa niki nggih ancaman baru. Munculnya hepatitis akut, tiba-tiba orang kena hepatitis, Pak. Dan tiba-tiba langsung akut. Tidak gejala secara bertahap pelan-pelan seperti yang biasanya penyakit hepatitis. Niku ngoten. Konyo kula takok ngene profesor, Prof. Siapa yang ngajari penyakit kok bisa berubah ini? Loh, padahal harusnya Pak, ini kan sudah kurang satu step loh, dia tuh kenal sama Tuhan. Loh ngono ya. This is natural. Katanya ini alamiah loh. Wis arep ketemu Gusti Allah loh, bleset. Jadi ini gejala alam. Inilah Pak nyun sewu. Mahalnya namanya hidayah. Sing soro wingi cuitan di Twitter. Elon Musk. Cuitan bagaimana menyikapi berbagai macam perubahan global sekarang, termasuk perubahan iklim dan lain sebagainya. Ada seorang yang mencuit di Twitter dari Arab Saudi menunjukkan bahwa itu adalah kuasa Tuhan. Jadi Elon Musk apa ini? Jawabnya orang ajar kan. Aku mlebu neraka gak apa-apa. Jadi ini ngono. Lihat silahkan dibuka. Jadi Elon Musk, aku gak percaya-percayaan karo ngono. Aku mlebu neraka gak apa-apa. Itulah maknanya saya. Padahal dia pun sadar sebetulnya kalau ngomong hati nuraninya. Saya yakin dia sadar bahwa tidak ada yang maha pencipta di alam semesta kecuali namun Gusti wong kafir Pak, padahal Pak dia melihat sesuatu yang tidak kita lihat, tetapi tetap saja dia kafir. Niki padha Pak karo Bani Israil. Jangankan begitu Pak, mukjizat loh Pak ditampakkan di pelupuk mata, ya tetap saja. Jadi ketika Bani Israel itu Pak baru saja melewati Laut Merah, dia melihat langsung Pak. Jadi fangfalaqa qattautil azim begitu. Ketika Nabi Musa melemparkan tongkat ke laut, fangfalaqa, maka terbelahlah laut. Qattautil azim, seperti jalan raya yang besar itu. Nabi Musa dengan bala tentaranya lewat di situ selamat. Sementara Fir'aun lewat situ tenggelam. Dia melihat Bani Israel itu di depan mata. Begitu sampai di seberang Pak, umatnya Nabi Musa itu melihat ada orang menyembah berhala. Maka dia minta kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana alihat kama alihatuhum. Wahai Musa, tolong buatkan kami sebagaimana yang mereka sembah. Lagi lewat Pak, melihat kudratullah. Ini Pak. Makanya ini gila larangnya jenenge hidayah. Wong nak mboten diwehi hidayah Pak, walaupun kebesaran Allah ada di pelupuk mata, yo gak tobat.
Delengen niku Pak. Wis lara ngatang-ngatang ning gone rumah sakit lho Pak nggih. Ngoten niku ya urung tobat ya. Tambah wiritane niku lho ora apa nyebut Gusti Allah lah ya Allah mboten wis. Ning rumah sakit wis ngatang-ngatang wis anu kabeh ngoten lho jarine ya. Wiritane jare wiritan Surabaya. Sampai kula diceritani napa niku namine perawate niku. Pak Bas riyen niku Pak Bas cerita ning rumah sakit haji dirawat sampai perawatnya niku jengkel. Mas wiritane mbok sampean ganti po. Lah ya apa sing diomong pincak-pincuk terus lho. Lah wis lara ngoten lho. Ambekane wis kayak jembah setu lho. Masya Allah. Ya niku Pak, makane niki wau bener sumum bukmun umyun fahum la yaqin. Orang kalau sudah buta matanya, tuli telinganya, bisu lidahnya, keluh lidahnya, wahum la yaqilun, maka dia tidak pernah bisa menggunakan logika rasionya sama sekali. Naudzubillah, itulah orang yang orang kebalikan orang yang ulul albab atau orang yang bodoh seperti itu. Dia melihat langsung kudratullah di pelupuk matanya, tapi dia tetap tidak yakin sama Allah. Bahkan ketika dia percaya sama Allah, ternyata masih diembel-embeli dengan kesyirikan di dalam hatinya. Makanya Allah menjelaskan, nah ulul albab niku cirinya Pak. Kalau dia sudah melihat kebesaran Allah, keagungan Allah di pelupuk matanya, maka nanti langsung Pak ulul albab, dia alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Nah ini Pak. Kama sabata fi sahih, ini cirinya orang yang akalnya cerdas, Pak. Ini senantiasa ingat Allah. Makanya Pak, wong akali cerdas, Pak. Delok watu eling Gusti Allah. Delok banyu eling Gusti Allah. Delok langit eling Gusti Allah. Delok wong ayu lah niki aku mau takok bapak-bapak iki. Lho ya ta, lali karo Gusti Allah. Masyaallah. Kok lali karo Gusti Allah? Lali karo mayar arek sini ngomah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngoten. Masyaallah. Niki kama sabata fi sahih Al-Bukhari an Imran bin Husain anna Rasulullah sallallahu salli qa'iman fa illam tasati fa qa'idan fa illam tasati fa ala jambik ay la yaqa'una dzikrahu fi jamil ahwalihim bisarairihim wa dhamairihim wa alsinatihim. Jadi sebagaimana di dalam hadis yang sahih dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, salatlah kamu dalam keadaan berdiri, kata Nabi begitu. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, ini maknanya menurut Imran bin Husain adalah sebagaimana sabda Nabi, salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati fa qa'idan. Kalau kamu enggak mampu, salatlah kamu dalam keadaan duduk. Apabila tidak mampu, salatlah kamu dalam keadaan tidur, terlentang atau miring, ya, miring. Artinya apa? Kalau Nabi saja memerintahkan begitu, ini sebetulnya kan bukan hanya sholat. Jadi sholat itu tandanya diterima Allah adalah terrefleksi di dalam kehidupan sehari-hari di luar sholatnya. Kalau dalam keadaan sholat itu ingat pada Allah, di luar sholat dia juga senantiasa ingat pada Allah. Ketika sholat pun ingat
dalam keadaan sholat berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, maka di posisi itu pun di luar sholat kita juga ingat kepada Allah. Artinya ini menurut Ibnu Katsir, dia menerjemahkan la yaqauna dzikrahu. Orang yang cerdas itu orang yang tidak pernah putus mengingat Allah. Ini wong cerdas. Nak wong goblok Pak, niku tidak ingat pada Allah. Niku wong kafir, niku wong goblok. Soalnya apa Pak? Melihat kebesaran Allah tapi tidak ingat kepada Allah. Tapi ya ono manfaatnya wong kafir itu. Nanti Pak, Allah berfirman Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sing diciptakne Gusti Allah gak ana sing sia-sia. Mergo wong kafir gak eling karo Gusti Allah, melihat makhluknya Allah itu akhirnya dia berpikir Pak, dengan logika kecerdasan versi orang kafir untuk digunakan untuk kemanfaatan manusia. Nah, orang kafir melihat burung tidak ingat Allah Pak. Tapi bagaimana saya bisa terbang seperti burung? Itu orang kafir. Apakah orang beriman nggak boleh? Boleh, silahkan. Tapi tolong kalau orang beriman jangan berhenti di situ. Kita punya Allah. Akhirnya orang kafir Pak membuat desain dari burung-burung itu jadilah numpak pesawat terbang kan sampean kemana-mana. Itu karena orang kafir melihat burung. Tapi sebetulnya bukan orang kafir. Dulu yang membuat pesawat terbang pertama sebelum Wright bersaudara itu adalah orang Islam. Jadi pertama yang melakukan uji coba terbang itu orang Islam. Dari mana? Dia memang memikirkan tentang kebesaran Allah dari burung tadi, plus beliau mengeksplorasi mungkin ada manfaat apa yang terkandung dari ciptaan Allah, dipikirkan, tetapi dia tetap berupaya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Farabi kalau nggak salah, yang beliau itu ilmuwan Muslim dari Bani Abbasiyah yang melakukan uji coba terbang dengan niki ndamel sakniki kaya napa niku. Layang gantung. Terbang layang. Jadi membuat itu pertama kali dan berhasil terbang beberapa meter. Itu begitu. Nah, kalau Wright bersaudara menurunkan dari kitab itu kan diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, dulunya dalam bahasa Arab diterjemahkan, akhirnya dari situlah dibuat mekanis sehingga jadilah pesawat terbang dengan energi mekanis yang pertama yang dibuat oleh Wright. Tapi inspirasinya adalah dari Al-Farabi. Ini gue Pak, nak wong iman silahkan meneliti seperti itu, silahkan gali manfaat, tetapi ingat di balik itu semua dialah yang maha pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga nak insinyur Muslim Pak, kalau melakukan penelitian yang diingat hatinya senantiasa Allah. Ayat ta'una dzikrahu fi jami ahwalihim. Jadi orang beriman itu orang yang ulul albab, orang yang cerdas. Itu adalah orang yang senantiasa ingat kepada Allah di dalam setiap keadaan, bisaro irihim, ya, di dalam keadaan senang, wa dhama irihim, dalam keadaan di dalam hatinya, wa alsinatihim, dan di dalam lidah-lidahnya. Jadi di dalam segala keadaan dia ingat pada Allah, senang susah ingat pada Allah. Yang tersembunyi di dalam hati juga senantiasa mengingat pada Allah. Yang keluar dari lidahnya juga mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, yang memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Ayyufahimuna ma fihima minal hikmati. Jadi
namanya orang ulul albab, orang yang cerdas niki menurut penjelasannya Syekh Ibnu Katsir, setelah melihat ciptaan Allah yang di langit dan di bumi, mereka berusaha memahami apa yang terkandung di dalam ciptaan Allah tadi, apa yang dipahami minal hikmati, dari hikmah-hikmah yang ada, ad-dalati ala azmatil khaliqi, jadi yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya pada orang ulul albab itu melihat apa saja langsung pikirannya, yakinnya, nyantolnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa qudratihi dan kudratnya Allah, wa ilmihi dan ilmunya Allah, wa hukmihi dan hukumnya Allah, wa ikhtiyarihi wa rahmatihi, dan apa-apa yang dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat luas. Jadi orang beriman ketika melihat ciptaan-ciptaan Allah langsung ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ingat akan kebesarannya, ingat akan kuasanya, bahwa seluruh makhluk ini tidak punya kuasa, yang maha kuasa adalah Allah. Ingat akan ilmunya Allah yang maha luas, yang tak terbatas. Nah, di sinau pun roten-roten. Demikian juga hikmahnya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya di balik itu semua. Demikian juga rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, inilah akhruja min manzili fima yaqa'u basari ala syai'in illa ra'aitullaha alayya fihi nikmatun waliya fihi ibratun. Niki Syekh Abu Sulaiman niki orang-orang dulu, Pak. Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani beliau berkata, sesungguhnya tidaklah aku keluar dari rumahku, maka tidaklah aku menjatuhkan pandanganku kepada sesuatu kecuali aku melihat di dalamnya ada nikmat Allah. Jadi ini Pak Syekh Sulaiman Darumi ini nak metu omah Pak, ngingeti napa mawon niku langsung lihat sesuatu, langsung eling nikmate Gusti Allah. Nikmat sik iso melek. Coba awak dhewe nak mripat niki digawe konslet titik ngono. Alah. Ora iso apa-apa. Masyaallah, lagi kena katarak mawon wis bingung. Nggih bingung wis. Masyaallah. Nikmatnya Allah. Ini Syekh Darumi langsung bersyukur, bersimpuh di hadapan Allah karena menyadari akan besarnya nikmat Allah. Waliya fihi ibratun, dan kata Syekh Abu Sulaiman, dan bagiku ada ibrah, bagiku ada pelajarannya. Setiap melihat sesuatu, kejadian apa saja, melihat apa saja, maka diambil pelajarannya. Niki Syekh Abu Sulaiman. Rawahu Ibnu Abi Dunya fi kitab tawakkuli wa i'tibari wa Anil Hasan Al-Basri annahu qala tafakkaru sa'atan khairun min qiyamil laili. Niki Pak, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Tawakkul dan I'tibar dari Hasan Basri, sesungguhnya beliau Hasan Basri berkata, berpikir sesaat lebih baik daripada ibadah sepanjang malam. Nah niki Pak, menurut Syekh Hasan Basri, berpikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah sepanjang malam. Loh kok aneh? Nggih. Jadi kalau kita ini, nah niki wong anu nggih. Karena berpikir itu pintu menuju muraqabah. Muraqabah. Orang memikirkan tentang ciptaan-ciptaan Allah, kemudian di hatinya langsung kebesaran Allah masuk di dalam hatinya, maka dia ketika beribadah, maka ini akan menjadi roh dari ibadah ini. Nak wong ibadah tok mboten atik dilandasi dengan fikir, kebesaran Allah tidak tertanam di dalam hatinya,
maka ibadahnya ini kosong, ruhnya tidak ada. Makanya berpikir sesaat itu lebih baik. Yo mikirnya orang kok mikir iki golek utangan boten. Maksudnya mikir tentang keagungan Allah. Ojo keliru kok mikir. Akhirnya gak sholat mikir, yo gak ngono. Jadi maksudnya itu ibadah yang disertai dengan memasukkan keagungan Allah di dalam hati, itu nilainya akan menjadi sangat besar, bahkan lebih baik daripada bangun sepanjang malam. Niku menurut Hasan Basri. Wa qala Fudail qala Hasan al-fikratu marratan tariku hasanataka wa sayyi'ataka. Niki Pak. Niki dari Hasan menurut Fudail bin Iyad bahwa berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala ini, apabila seseorang berpikir akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka akan mendorong dia untuk berbuat kebaikan dan akan mencegah dari berbuat kesalahan. Niki Pak. Nah, orang berpikirnya itu berpikir luar biasa Pak, berpikir dengan cara yang benar, melihat kebesaran Allah begitu, maka langsung sujud, wis gak ono kata lain kecuali taat ngene Gusti Allah. Ndak ada kata lain kecuali saya harus menghindarkan diri dari apa-apa yang dilarang oleh Allah. Wa qala Sufyan bin Uyainah al-fikratu nurun yadkhulu qalbaka. Nah, menurut Sufyan bin Uyainah, fikir itu menjadi nur yang akan masuk ke dalam hati kamu. Warubama tamsilu bihadzal bait. Jadi idil mar'u kanat lahu fikratan fa fi kulli syai'in lahu ibratan. Niki menurut Sufyan bin Uyainah di dalam syairnya, idzal mar'u kanat lahu fikratan fa fi kulli syai'in lahu ibratan. Apabila seseorang senantiasa menggunakan pikirnya untuk memikirkan keagungan Allah, maka di dalam setiap sesuatu maka pasti ada pelajarannya. Makanya Pak niki kula eling panggih kiai malam sik sugeng ya. Ini wonten Pak. Kula niki sinau kali bebek niku setahun. Meguru karo bebek jadi. Nek kiai lho Pak meguru karo bebek setahun jadi. Masya Allah. Soalnya nopo memang angon bebek. Lah angon bebek sambil angon bebek nak kiai niku mikir Pak. Bebek Masya Allah. Gusti Allah ndadekne makhluk jenenge bebek. Masya Allah. Napa ya pelajarane lagi? Bebek niku lho lanange siji lho, wedoke 50 nurut kabeh. Jarene ngoten. Wah lanange siji wae wedoke 50 nurut kabeh. Lah kula masne niku lho nak sing napa lanangan niku melompat ngeten nggih, lewat niku nggih kabeh lewat niku ya kabeh lompat kabeh. Enek dialang-alangi kenteng ngoten lho nglompat kabeh ora nek sing ndusuk ning isor. Lho niku lho Masya Allah bebek lho bojo 50 lho nurut kabeh lha bojo sitok nurut angel jare niku. Aduh nggih niku pelajaran saka ilmune bebek. Allah. Ya niku Pak, kabeh niku Pak, pasti ada pelajarannya. Tidak ada yang tidak ada pelajarannya. Kalau kita mau merenungkan, mengambil iktibar. Bahkan deh kalau di dalam Quran fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Berjalanlah kamu di permukaan bumi, lihatlah akibatnya orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Niku lho, Masya Allah.
Sudah banyak Pak, banyak kejadian di mana-mana. Masya Allah, orang yang ingkar kepada Allah akhirnya dihancurkan oleh Allah. Bahkan Pak, kejadian-kejadian ini kita ambil pelajaran. Masya Allah, pirang-pirang Pak, deloken Pak. Wong sing urip-urip PAP niku jenengan tingali. Apa to? Ya biasane wong sing urip PAP niku biasane orangnya berbakti pada orang tua. Biasane wong niku gelek seneng sedekah nulung karo wong. Lah ngoten niku jadilah pelajaran. Bahkan Pak nak wong niku ambil itibar bojo ngamuk niku lho Pak, niku wonten pelajarane Pak. Nggih, boten pelajaran MP. Bojo ngamuk niku lho wonten pelajarane. Alhamdulillah diamuk tenan Pak niku Pak. Soale napa nak diamuk kali bojo Pak niku jenengan nak sabar niku sampean cepet dadi wali. Wali murid. Nggih. Wonten Pak. Soale enten wali niku wong niku dadi wali gara-gara gelek diamuk bojone sabar. Ngene kitab Kudu Lijen diterangne ngoten Pak. Wong gelek diamuk bojone terus sabar. Niki marahi dadi wali. Kan enten ceritane ning kitab Kudu Lijen niku enten wong Masya Allah. Budal ning gone alas niku Pak golek kayu. Mulih niku lho. Kayu niku lho niku ditumpakne tenggene macan singa. Singa niku dimoti kayu karo dhek numpak ning gone singa niku pisan diterno mulih. Wali hebat to karomahe ngono lho Pak. Singa mawon nurut. Masyaallah. Lah sijine dina wali niki Pak enten wong nyawang lho. Saiki kok budal kayu mek kayu kok ya pek dhewe mulih kok ya dipikul dhewe. Kaget dhek. Terus ditakoki, "Lho, Pak, jenengan wingi budal mulih diterno singa sakniki kok mek dhewe?" Jadi iya ngertenono bojoku iki biyen sing rewel kaya radio rusak iku saiki wis mati. Aku oleh bojo nyar sing nurut, akhirnya kuali aku dicabut karo Gusti Allah. Mane nak bojo nurut iku lho tambah gak dadi wali to. Jenengan rewel mawon Bu mboten napa-napa. Cek bapak-bapak dadi wali kabeh. Lah niku Pak, artinya semua itu Allah menciptakan itu pasti ada pelajarannya dan tidak ada yang sia-sia, pasti ada hikmahnya. Kan saya niku Pak. Dia takokne Pak Yai Anwar Zaid ceramah lucu niku. Gitu. Dia takokne jarene nak ngomongi bojone gak pernah direken. Gara-gara ngomongi bojone gak pernah direken tambah ceramah laris. Mulane Pak wong ceramah iku apik, biasane nak nyeramahi bojone gak tau dirungokne. Kok ditakoki Pak Anies ya ngono ta. Waduh, aja ngono mboten. Lah kula nyeramahi nggih dirungokno, makane nggih mboten tek laris. Gini dulu. Artinya semua apa saja itu Allah hendak memberi pelajaran kepada kita. Maka jangan dilihat dengan tatapan mata kita, lihatlah dengan mata hati. Jenengan kalau tidak bisa mengambil iktibar, ndonga, duh Gusti. Niki pelajaran nopo Gusti? Jenengan suka tentang kula. Masalah kok bertubi-tubi gak entek-entek niki lho Gusti. Jenengan sukani pelajaran kula. Ternyata di balik masalah-masalah itu Allah hendak memberi pelajaran kepada kita. Ngoten nggih. Lanjutane minggu ngarep meneh. Jadi ayat niki kira-kira kudu sak wulan berarti. Soalnya tafsirane sik akeh iki. Nggih. Artinya Pak, jangan gempang kita ini sambat. Ketika ada masalah kita sambat. Ternyata Pak, di balik masalah itu Allah hendak memberi pelajaran pada kita. Bahkan nak wong sakniki Pak, orang-orang sakniki niku Pak. Justru jadikanlah masalah itu menjadi
luar. Problem itu jangan dianggap sebagai problem. Problem itu justru merupakan peluang bagi kita. Gitu. Contoh mawon ini nak arep numpak kendaraan nak bingung toh. Dadak nyegak bemo ning gone ngarepe gang 8 ngono iki. Ngenteni len JK iki lho ora lewat-lewat karek ngantuk ngene. Iki kan problem to, masalah. Loh, masalah niku Pak, nak dipahami dengan luar biasa dengan teknologi informasi, akhirnya jadi jenenge Gojek. Problem jadi peluang. Ternyata bisnisnya Gojek, luar biasa. Goro-goro gawe Gojek akhirnya tambah jadi menteri. Loh, ngoten lho Pak. Jadi melihat masalah itu jangan sebagai masalah. Cari ya, dongo ning Gusti Allah dari masalah itu bagaimana bisa berubah jadi peluang. Niki nak ilmu ekonomi sekarang loh ya. Nak teori ekonomi dulu belum. Kalau teori ekonomi sekarang ngoten. Bagaimana seluruh problem-problem itu bisa menjadi peluang bagi kita. Makanya sekarang banyak orang polaan problem. Ya, problem. Contoh Pak, problem rumah tangga kok ruwet. Niki lagi mendominasi sekarang. Ya. Niki jadi peluang nih Pak. Peluang. Jenengan jadi konsultan. Buka konsultan rumah tangga online lah rame. Niki lho tak ada nih peluang. Padahal biasanya menyelesaikan masalah orang lain bisa, menyelesaikan masalah diri sendiri gak iso. Nah, kan lihatlah ini. Jadi ini salah satu pelajaran. Cuma nyun sewu kalau seperti itu titik, jangan titik di situ, tapi koma. Ya, permasalahan itu sebetulnya supaya kita lebih dekat kepada Allah. Nak niate permasalahan tadi ben dadi duit, ya oleh duit. Karo Gusti Allah ya saya aduh. Tapi nak enek permasalahan itu tadi mengambil itibarnya seperti Syekh Hasan Basri tadi, maka semakin banyak masalah nanti kita akan semakin dekat dengan Allah. Enten masalah niku hakikatnya Gusti Allah nu nyeblek awake dhewe. Ceblek. Lha soalnya awit wingi lho diceluk karo Gusti Allah ya mara tapi gak ndelem-ndelok Gusti Allah. Mara tapi sing disapang lho liya. Ya mara ning gone atase Allahu Akbar. Tapi begitu Allahu Akbar gak sing didelok Gusti Allah. Iki apa ya? Pikirane ngalor ngidul ngetan ngulon. Akhire karo Gusti Allah diceblek. Ngono lho. Ibaratnya wong niku sowan ngadep kok ngelamun ya, diceluk dosene niku lho, tambah ndelok sing didelok iki duduk dosene, ndelok ngetan ngono. Dosene mantel dadi cowoblek tar ngono. Oh iya, iki bae nek Pak dosenku. Lah ngoten, ada masalah itu sebetulnya cubitan sayang dari Allah. Makanya wis carilah itibarnya. Nak gak mudeng takon nang Gusti Allah, minta tolong ndonga nang Gusti Allah, nanti Allah akan berikan pelajaran kepada kalian dan luar biasa ternyata itibarnya dan kita tidak bisa bayangkan sama sekali sehingga kita nanti akan semakin dekat kepada Allah. Pun ngoten nggih. Lanjutane minggu depan lagi. Ada benar dari Allah, ada salah dari saya. Enten sing takut? Nggih. Salah satu kelebihan Umar bin Khattab disampaikan niku. Umar bin Khattab bisa jadi wali, bahkan bukan nama wali. Nabi dawuhe andaikan ada nabi setelah aku, maka Umar lah yang pantas jadi nabi. Salah sijine nggih ngoten, bojone kuwereng. Yes, diunen-uneni mawon niku. Mulane lagi lah awake dhewe sering dionen-oneni bojo Pak. Siap-siap jenengan dilokasi dadi wali. Ngoten nggih. Saking mandine Umar bin Khattab niku Sungai Nil mau disurati. Isine surat niku
dari Umar bin Khattab untuk Sungai Nil. Apabila kamu mengalir menurut kemauan kamu, aku tidak butuh kamu. Tapi kalau kamu mengalir atas kehendak Allah, atas nama Allah, mengalirlah kamu. Langsung mengalir. Ini surat loh, dicemplung nih Sungai Nil. Akhirnya Sungai Nil naik mengalir terus sampai hari ini. Dan hari ini Pak, sungai teraneh di dunia itu salah satunya Sungai Nil. Kenapa? Nak musim kemarau airnya tambah pasang, nak musim hujan airnya tambah surut. Ini sampai ilmuwan sekelas dunia hari ini itu nggak bisa lah. Iki kok iso? Niku soalnya niku mau surate dari Umar bin Khattab sing kulino diilok-ilokne bojone. Makane nek jenengan diilok-ilokne bojone niku siap-siap domane sampean mandi ngoten. Tapi bukan untuk jarene lho, nak mandi donga untuk dirimu sendiri. Nak nggo awake dhewe biasane gak mandi jarene. Mandi untuk umat begitu nggih. Ngoten lho jenenge dokter nggih ngoten. Nak lara lho disuntik wong liya gak nyuntik dhewe ngoten. Tukang cukur ya ngono kok. Masa nyukur dhewe, cukur wong liya. Iki guyon mawon nggih. Ngoten niku. Wonten mawon nggih. Enten bener saking Gusti Allah salah saking kula dengan tumasis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.